teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimin Finland. Video kali ini kita mau ngajakin teman-teman ke kumpulan orang-orang Indonesia yang ada di Tampere, Finlandia. Jadi beberapa hari kemarin kan aku udah upload tentang cerita orang Indonesia di Finlandia, tentang pengalaman kerja dan lain-lainnya. Sekarang kita mau kumpul-kumpul makan-makan karena saat ini adalah Juhannus atau Midsummer gitu. Dan biasanya orang Finlandia itu kumpul-kumpul bareng keluarga atau teman-teman kayak gitu. Dan sekarang aku kumpul sama teman-teman orang Indonesia yang ada di Finlandia dan kita mau ngegrill atau bakar-bakar kayak gitu karena aku lagi nggak mudik ke rumah suami, jadi kita menumpang makan di sini dan semuanya makanan Indonesia. Yuk kita lihat aja apa yang ada di situ. Nah, ini ada Mbak Lucy yang berbakar-bakar yang ada di video kemarin. Ini ada Mbak Eka yang punya rumah, tuan rumahnya. Biasa, Terima guys. kasih ya udah diundang. Biasa guys, Midsummer ya kan. Di sini tuh biasanya barbekyuan. Biar kayak istri bule. Katanya begitu. Tapi istri bule bisa bisa semuanya. Yang Jadi punya tukang rumah sate. tuh ya kan, yang punya rumah tuh ya. Ini ada bakso dan perlengkapannya. Terus kerupuk, minum-minuman. Nah, ini khusus untuk makanan Indonesia. Ya, walaupun ada beginiannya sih. Kamu mau minum, Nina? Nina mau minum? Nina, Nah, want something to drink? ini belum datang semua, jadi kita syuting dulu. Kalau udah pada datang nanti habis. Sebelum tamu-tamu hadir ini Ini ada sate ayam. ayam. Ini sate apa? Mbak? kambing, Sate kambing. Dan ini sate yang lain. Ini sambelnya, sambel. Manusia kaca. Ini yang masak. Hai, aku bagian membakar tukang sate. Cantik-cantik gini tukang sate loh. Fasilitas. Fasilitas istri. Nah, ini ada gorengan. Ini ada lombok. Sama ini apa ini? Pisang goreng. Ini satenya yang siap dibakar. Cuman ular beneran. Oke teman-teman, sekarang kita mau update kebun. Apa sih yang dipunya kebun orang Finlandia? Ya, kalau musim panas seperti ini kita punya waktu 2 atau 3 bulan untuk musim panasnya. Nah, ketika ada waktu luang biasanya kita melakukan hal-hal yang lagi ada waktu luangnya nanam. Nanam Di sini apa? ada stroberi. Ini stroberinya belum keluar karena masih bunga. Nanti setelah bunganya hilang baru keluar bakal stroberinya. Kenapa mbaknya pakai sarung tangan? Ini dikhususkan untuk ketika kita menggali tanah atau mengaduk-aduk tanah itu kan kadang-kadang suka ada binatang kecil kayak kelabang kayak apa itu, jadi juga melindungi dari Kelabang. kelabang dan kotoran masuk ke kuku. Oh gitu. Iya, di sini saya mau kasih lihat ada kemangi ala-ala ini di sini namanya Citruna basilica. Itu sejenis kemangi Indonesia tapi bukan kemanginya orang Indonesia. Oke. Terus tahun ini kita ada di toko itu jual ininya ubi ungu. Ubi ungu. Ini ubi ungu dan ini juga udah ada daun baru tapi kita nggak tahu ya nanti dia keluar ubinya apa enggak. Terus? Nanti pas autumn nanti kita baru panen. Terus Oke. ini untuk ubi yang biasa. Oke, yang warnanya kuning gitu. Iya, putih. Putih. Terus ini seledri. Terus ini ada pohon cabe. Cabe-cabean. Enggak, ini cabe. Bener nanti ini belum keluar bakalnya. Terus ada serai, ada seledri. Itu kemangi lagi. Itu ada pohon paprika yang sudah keluar. Itu bakal bunganya di sini. Nah, berarti ini paprikanya. Ini paprikanya. Gede-gede ya, daunnya beda sama Beda yang dengan lomboknya. Pohon cabenya beda. Itu apa biasanya? Ini biasanya orang di sini ataupun orang barat menggunakannya untuk memasak daging kambing karena dia itu aromanya khas. Buat lamb chop dengan bawang putih di oven itu udah cukup, dengan ini aja tuh udah enak, terus garam. Nah ini daun bawang. Daun bawang ini nggak bisa bertahan lama ya. Kita ada 2 jenis daun bawang di Finland itu. Yang ini hanya untuk satu kali tumbuh, petik langsung mati karena ya ini nggak bisa bertahan lama. Ya satu lagi itu namanya rumput daun bawang, itu
tiap tahun akan tumbuh lagi sendiri. Oke, gitu. Yang Ruohosipul itu ya. Iya, betul. Jadi ini adalah bisa digunakan per tahun dan dia akan otomatis tumbuh mati sendiri. Nanti kalau waktunya winter dia akan tidur, nanti begitu spring dia akan mulai tumbuh sendiri. Oke, terima kasih. sama-sama. Kebun turnya. Kebun surya. Sekarang kita mau bikin tempe ini. Harusnya kemarin yang tempe satu berapa meter itu ya? Iya, Itu ada di nggak usah orang gua habis melepuh. Jadi ini kasih ragi. Raginya kasih campuran nggak ini? Nggak khusus cuma ragi doang. Dan itu untuk 1 kilo kedelai cuma 1 sendok teh ragi. Terus habis itu dicampur ya. Yang Kayak gini doang. Digini aja tuh dia tuh plastikin deh. Diragiin sampai nyampurnya benar-benar sampai harus. Iya. Itu jadi ini kita mau adain tempenya. Walaupun di luar negeri nih Mbak Eka ini bikin tempe sendiri karena nggak ada di sini kan. Harusnya lihat kemarin yang tempenya berapa meter itu. Ada yang 3 meter gue bikin. 3 meter. Undang aku buat nge-vlog kalau ada tempe 3 meter. Ya gue bisa bikin deh. Langsung masuk muri. Masuk muri ya benar. Nah kayak gini terus dituin pakai apa? Nah ini ada jamu ini tadi dari Bali Brunch, itu kayak restoran Indonesia gitu di Helsinki. Nah ini ditusuk-tusuk. Aku kalau bikin busuk, kalau dia yang bikin hasilnya pasti bagus. Yang bikin buat keripik itu loh juga bagus. Udah itu toh. Ini aja. Baik itu ditaruhin deh. Biasanya di Huone lampu tirai itu apa sih? Di room temperatur. Jadi ini tempenya. Nah ini ada jajanannya, ini yang buat juga Mak Eka ini. Dari selera kita, bukan. Kalau yang ini dari pribadi. Enggak dari pribadi aja. Nah ini macam-macam, ini jajan lebaran yang diambilnya telat. Ini bisa buat konten nanti ya. Ada tempenya juga, cantik banget bungkusnya ya. Nah ini Mak Eka ini adalah salah satu orang yang melestarikan makanan Indonesia di Finlandia gitu. Iya, Betul. Nah kan banyak jadinya. Banyak lah. Nanti kalau udah matang ku kol-kolin. Ini hari apa ya? Sabtu, Senin pagi ini udah matang harusnya. Itu juga itu pun kamu harus ngevlog ini kue dong. Ngevlog apa ini? Nah, Oh ya, dia ada tauge. apa ini? Lagi Oh, bikin tauge. ini bikin toge dengan alat spektakuler. Buka aja Bu. Buka. Yo, kekinian ini. Ini nggak perlu disiram-siram ya? Nggak perlu, karena dia airnya nyiram sendiri. Oh, jadi ini berapa hari? Ini baru kemarin. Tapi cepet loh. Iya, karena gua telat. Harusnya mau bikin tumpi. Males. Cepat. Oh jadi 2-3 hari itu ya. Nggak pakai alat biasanya kan? Oh, ini ada macam-macam tipatannya ini. Ini kayak musim dingin, ini musim spring. Spring apa sih? Musim semi. Ini kalau musim panas. Ini musim apa ini namanya? Ini itu Nah, bisa dilihat dari sini. Tapi nggak ketok ya kalau dari sini. Nah, kan harus di ini ya, digelapin kan? iya, kalau nggak gelap dia nanti bakal jadinya hitam dia karena nggak bisa kena sinar Gitu. aduh banyak ini Jangan diusap-usap, bukannya rusak. gitu. Ini ada dua tingkat. kemana-mana. Yoi. Itu. Nah, gitu deh. Keren alatnya. Nah, ini ada juga apa gitu? Ini coba lihat deh. Ini apa ini? Ini kok nih airnya dulu. Bentar habis itu. Sebentar, lihat ini Tuh. dulu. Wih, ada Jadi pancuran. Wong besok banget sih. Jadi Nah. nyiramnya begitu sendiri dia. Jadi nggak disemprot-semprot ya, kayak manual gitu. Keren. Teknologi gitu. Iki otomatis, Mbak. Otomatis dia. Wong besok orang ngerti. Ini yang bikin siapa ini? No. RT. Oh, ini Mbak Lucy yang Ya, cantik Gue pesen kemarin. udah setengah bulan baru dapat. Nah, ini yang bikin kembangnya kembangnya. Kembang goyang.
Kembang Ini goyangnya. bunga peony ini ya, sampai yang orang pada nanya bunga peony segede apa? Ini segede Segede dua tangan. telapak tangan ini disatukan. Segede kepala. Ini masih bisa mekar lagi sampai segini nanti. Ini nggak maksimal mekarnya, karena kalau yang di luar itu bisa sampai sebesar ini. Ulala. Hmm. Sekarang habis diserbu para orang Indonesia yang ada di Finlandia, dan ini ada yang ngebungkus nih, udah mau habis. Jadi ini yang terakhir juga, dan ini masih banyak, ini bisa kita bungkus nanti. Bungkus. Yang bakal nggak tahu. Nah, ini hasil dari turahan alias sisa, bisa dibungkus. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang perayaan Yohannes bareng orang-orang Indonesia di Finlandia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.